Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan berjudul Landasan Historis Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadhani dengan NIM 2000456 dan rekan saya. Nama saya Wawan Septian dengan NIM 2001009. Saya Anissa Nur Fadila Sulaiman dengan NIM 2009725. Perkenalkan, nama saya Bikja Oktaviana Rodiansyah dengan NIM 2001967. Nah, baik, untuk selanjutnya bab pembahasan. Di sini kami akan membahas 1. Pendidikan zaman Hindu-Buddha. 2. Pendidikan zaman Islam. Yang ketiga, pendidikan zaman pendudukan asing. Yang keempat, pendidikan nasional Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1950 selama proklamasi sampai Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Pendidikan zaman Hindu-Buddha. Faktor-faktor yang memungkinkan peradaban Hindu-Buddha, pertama, ada faktor politis, yang kedua, faktor ekonomis atau geografis, yang ketiga, faktor kultural. Nah, dari arti masing-masing, faktor politis terjadinya peperangan antara kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India bagian selatan. Bangsa Arya dari utara mendesak kerajaan dan penduduk selatan sehingga penduduk selatan lari mencari tempat-tempat baru dan sampai di Indonesia. Yang kedua, faktor ekonomis geografis. Indonesia terletak antara India dan daratan Tiongkok, di mana pada waktu itu telah terjadi perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalur laut. Yang ketiga, faktor kultural. Tingkatan peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli Nusantara. Mereka sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur dalam bentuk kerajaan. Mereka sudah mengenal tulisan dan karya sastra tinggi. Yang kedua, ada Hinduisme dan Buddhaisme. A. Berpandangan yang benar. B. Mengambil keputusan yang benar. C. Berkata yang benar. D. Bertindak yang benar. E. Berkehidupan yang benar. F. Berupaya yang benar. G. Melakukan mediasi yang benar. H. Konsentrasi pada hal-hal yang benar. Hinduisme dan Buddhaisme adalah agama Hindu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Brahmanisme dan Shivanisme. Agama Buddha adalah agama yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama di India yang kemudian dipecah menjadi dua aliran, yaitu Mahayana dan Hinayana. Menurut ajaran Buddhaisme, manusia hidup dalam penderitaan karena nafsu duniawi. Manusia dalam hidup ini berusaha untuk mengusir penderitaan, mencari kebahagiaan yang abadi. Lalu yang ketiga, ada pendidikan Hindu-Buddha. Shivanisme yang berkembang di Indonesia berbeda dengan India yang sangat bertentangan dan hidup bermusuhan dengan Buddhaisme di Indonesia. Hinduisme dan Buddhaisme hidup dan tumbuh berdampingan. Pendidikan formal dalam arti diselenggarakan kerajaan pada zaman Hindu yang terjadi di Kerajaan Tarumanagara, Kutai, sudah berkembang materi pelajaran yang berpusat kepada ajaran agama, membaca dan menulis, huruf Palapa dan bahasa Sanskerta. Pada zaman Hindu, pendidikan masih terbatas pada kaum minoritas kasta Brahmana, Ksatria, belum menjangkau pada kasta mayoritas kasta Waisya dan Sudra, apalagi kasta Parya.
tujuan pendidikan. Secara khusus mungkin dapat dibedakan. 1. Bagi kaum Brahmana, kasta tertinggi pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci, Weda untuk Hindu, dan Tripitaka untuk Buddha, sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. 2. Bagi golongan ksatria sebagai raja yang berkuasa, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan kerajaan. 3. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sesuai dengan pekerjaan secara turun-menurun. Misalnya, keterampilan bercocok tanam, pelayaran, perdagangan, seni pahat, dan sebagainya. Sifat pendidikan. Yang pertama, ada informal. Yang kedua, berpusat pada religi. Yang ketiga, penghormatan yang tinggi terhadap guru. Yang keempat, aristotis, artinya pendidikannya hanya diikuti segolongan masyarakat saja, golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria, dan golongan keturunan raja. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan intelektual. Pendidikan ini khusus untuk menguasai kitab-kitab suci Weda, dipelajari oleh kaum Brahmana, dan kitab Tripitaka, dipelajari oleh penganut Buddha. 2. Pendidikan kesatriaan. Pendidikan ini dilakukan oleh kaum bangsawan untuk mempelajari ilmu pemerintahan kerajaan, bagaimana mengatur negara, dan bagaimana harus perang. 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan dan pendidikan kesatriaan merupakan pendidikan kegiatan yang diprogram dengan tertib dalam arti pendidikan kaum Brahmana dan bangsawan sudah berjalan teratur. Untuk rekan selanjutnya, dipersilahkan. Pendidikan zaman Islam. 1. Masuknya Islam ke Indonesia. Kapan masuknya Islam di Indonesia? Tahunnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Masuknya Islam ke daerah Aceh diketahui dari tulisan pengalaman Marco Polo dalam perjalanannya ke Tiongkok. Dalam perjalanan pulang dari Tiongkok, ia singgah di pantai utara Sumatera dan sampai di Perela yang kemudian lebih dikenal dengan nama Perlak atau Aceh pada tahun 1292. Marco Polo yang dari Peninsula Italia itu menyebutkan bahwa di Perlak didapat beberapa orang yang telah beragama Islam. Mengenai bagaimana masuknya Islam, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. A. Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. B. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat atau India. C. Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Pendidikan zaman Islam. 2. Anti ajaran Islam. B. Manusia adalah sama di sisi Allah. C. Iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan zaman Islam. 1. Iman. Yang dimaksud dengan iman ialah mempercayai akan adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Mempercayai terhadap malaikat-malaikat Allah, mempercayai terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, mempercayai akan adanya rasul-rasul Allah sejak Adam sampai rasul terakhir yaitu Muhammad SAW. 2. Islam. Yang dimaksud dengan Islam ialah mengabadikan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menerikatannya dengan apapun dan siapapun. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. 3. Ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan ialah bahwa manusia mengembalikan diri atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita melihat Allah, seperti kita berhadapan fisik dengan Allah,
Namun, apabila kita tidak pernah melihat Allah secara fisik, sebetulnya Allah Maha melihat kepada kita. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat terhadap apa yang diperbuat oleh manusia, baik yang lahir maupun yang batin. Pendidikan zaman Islam. 3. Pendidikan. A. Perkembangan pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak agama Islam masuk ke Indonesia pada mulanya ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan khususnya di Jawa. Para pedagang di samping menjalankan tugasnya berdagang, ialah membawa misi pula sebagai penyebar Islam dan menjadi ustadz atau guru. Pada waktu itu, pendidikan Islam belum memiliki suatu organisasi yang teratur, masih bersifat sporadis. B. Dasar dan tujuan pendidikan. Yang menjadi dasar pendidikan ialah ajaran Islam yang mengandung kerangka iman, Islam, dan ihsan. Jadi, dasar pendidikan ialah keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa, termasuk rukun iman yang 6. Melaksanakan semua syariat Islam atau perintah dan larangan Allah, dan melakukan amal soleh. Jadi, yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah tauhid, mengakui keesaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dengan tulus ikhlas melalui amal soleh. C. Lembaga-lembaga pendidikan. Perasaan ajaran agama Islam tidak berlaku dengan kekerasan dan perperangan di Indonesia, melainkan secara damai dan secara edukatif melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada saat itu. Pendidikan merupakan suatu tuntunan agar semua umat Islam mendapatkan pengajaran. Pendidikan diselenggarakan di longgar-longgar masjid, surau, atau Minangkabau, atau di Rangkan, atau di Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam, Trilangga dan pondok pesantren. Untuk rekan Pendidikan selanjutnya, silahkan. baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pendidikan zaman pendudukan asing. Yang pertama, kedatangan orang Portugis. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, orang-orang Portugis terus menelusuri ke Indonesia Timur untuk mencari sumber rempah-rempah, dan mereka akhirnya menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Dalam misi mencari rempah-rempah itu, mereka selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Setelah mereka menemukan daerah baru, yang mereka kerjakan adalah menjadikan masyarakat setempat untuk memeluk agama Roma Katolik. Setelah mereka dibaptiskan, langkah selanjutnya adalah mereka diberi pendidikan agar agama yang baru dipeluk itu dapat dipertahankan dan terus berkembang. Yang pertama-tama mengembangkan agama Katolik di Indonesia bagian timur itu adalah dari Orde Fransiskan. Namun, kemudian mereka terdesak oleh Orde Yezuit di bawah pimpinan Franciscus Xaverius, di mana ia menjadi peletak dasar Katolisisme di Indonesia. Untuk mengembangkan agama Katolik itu, penguasa Portugis di Maluku, Antonio Galvano, pada tahun 1536 mendirikan sekolah seminari atau seminary school. Mungkin inilah lembaga pendidikan pertama yang berbentuk sekolah di Indonesia. Di seminari itu diajarkan agama Katolik dan baca tulis huruf Latin, dan juga diajarkan bahasa Latin. Pendudukan Portugis di Indonesia bagian timur tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Belanda dapat mengusirnya dan kemudian mengambil alih harta kekayaan gereja Katolik, termasuk lembaga pendidikannya, dan diserahkan kepada misi Zending Protestan. Next. Yang kedua, zaman VOC. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Kemudian mereka menelusuri ke timur Banten, sehingga sampai di Jayakarta. Dirubah namanya menjadi Batavia. Dan pada tahun 1606 didirikanlah suatu perkumpulan dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang lebih dikenal dengan singkatannya VOC. Selanjutnya, keluarga Belanda membutuhkan pendidikan, baik pendidikan umum, pengetahuan umum maksudnya, maupun
pengetahuan khusus, dan sebagai perkumpulan dagang VOC membutuhkan tenaga pembantu dari Bumi Putra. Maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. B. Jenis sekolah. Yang pertama, pendidikan dasar. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan VOC bercorak keagamaan. Sekolah yang pertama didirikan di Batavia dengan nama Batavia School pada tahun 1617 dan pada tahun 1630 didirikan Burger School atau sekolah warga negara. Sekolah-sekolah tersebut merupakan pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Nah, dasar dan tujuan pendidikan itu sebagai perusahaan dagang, wajarlah VOC memiliki tujuan komersial, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Belanda pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Pada abad 17 dan 18 di negeri Belanda, segala kegiatan yang menyangkut pendidikan dilaksanakan oleh lembaga keagamaan. Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelenggaraannya, sehingga gereja memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Next. Nah, tadi jenis-jenis sekolah yang pendidikan dasar tadi udah dijelasin. Yang kedua, ada sekolah Latin. Bahasa Latin pada abad ke-17 di Eropa merupakan bahasa ilmiah, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Latin di Batavia. Sekolah itu dibuka pada tahun 1642. Namun, pada tahun 1651 mulai menyusut sehingga pada tahun 1656 ditutup. Pada tahun 1666, sekolah Latin dibuka kembali, namun hanya bertahan selama 4 tahun dan akhirnya ditutup kembali. Yang ketiga, Seminarium Theologica. VOC menganggap perlu untuk membuka seminarium untuk mendidik calon-calon pendeta. Pendeta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ulama dan sebagai guru. Sekolah ini didirikan pada tahun 1745. Murid-murid diasramakan dan belajar selama 5,5 jam sehari. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas, di mana pada kelas diberikan pelajaran membaca dan menulis bahasa Belanda, Melayu, Portugis, dan dasar-dasar agama Kristen. Pada kelas 2 ditambah dengan bahasa Latin, dan pada kelas 3 ditambahkan bahasa Yunani dan Yahudi, filsafat, sejarah, ilmu purbakala, dan kelas 4 merupakan pendalaman yang dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Yang keempat, Akademi Pelayaran atau Akademi der Marine. Sekolah ini didirikan pada tahun 1743 dengan maksud untuk calon perwira pelayaran. Namun usianya tidak lama karena pada tahun 1755 ditutup dengan alasan peminatnya sedikit, sehingga biayanya sangat mahal. Next. Tiga, pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad 18, perusahaan VOC mengalami kemunduran, yang akhirnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Yang selanjutnya, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Sejak itulah Indonesia menjadi jajahan langsung dari pemerintahan Belanda. Bersamaan dengan itu, di Eropa telah terjadi perubahan dalam alam pikiran baru. Next. Ciri persekolahan. Ada beberapa ciri persekolahan yang berlangsung pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu yang pertama, sekolah bersifat dualistis, yaitu pemerintah kolonial Belanda membuat stratifikasi sosial masyarakat sedemikian rupa untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Yang kedua, sekolah bersifat sekuler. Yang ketiga, sekolah lebih banyak didasarkan pada kebudayaan Barat daripada didasarkan atas kebudayaan Indonesia. Yang keempat, sekolah pemerintah kurang memperhatikan pelajaran keterampilan khusus yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk hidup setelah keluar dari sekolah. Sekolah canda intelektualitis dan verbalitis. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama, sekolah untuk orang Eropa, yaitu A, sekolah dasar. Itu pada waktu Belanda menerima kembali kekuasaan dari Inggris, tidak ada satupun sekolah negeri. Sekolah dasar yang pertama untuk orang Eropa dibuka pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia, dan pada tahun 1820 dikembangkan di Cirebon,
Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik. Sekolah tersebut namanya adalah EOS atau Europeiske Lagere School. B. Sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan untuk orang Eropa baru didirikan pada tahun 1860 dengan mendirikan gimnasium atas perintah Raja Willem III. Sehingga nama sekolah tersebut diberi nama Gimnasium Willem III di Batavia. Yang kedua, sekolah untuk Bumi Putra. A. Sekolah rakyat. Penyelenggaraan sekolah dasar untuk Bumi Putra baru dilaksanakan setelah keluar keputusan Raja nomor 95 tahun 1848 yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan dana sebesar 25.000 gulden setahun untuk pendirian sekolah-sekolah Bumi Putra di Pulau Jawa dengan tujuan utama untuk mendidik calon-calon pegawai negeri. B. Sekolah Raja atau Hoofdstad. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan dan kepentingan Belanda sendiri, diperuntukkan bagi anak-anak Bumi Putra kepala daerah dan orang-orang terhormat lainnya. Sebagai percobaan, pada mulanya didirikan di Tondono pada tahun 1865 dengan bahasa pengantar, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda. Sekolah ini pada tahun 1900 diganti namanya menjadi OSVIA atau Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Kemudian sekolah ini ditingkatkan menjadi sekolah menengah dengan nama Mosvia. 3. Sekolah kejuruan. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 tidak mendirikan sekolah kejuruan untuk Bumi Putra. Pada mulanya sekolah ini didirikan oleh swasta, yaitu A. Sekolah Pertukangan atau Ambat School. Sekolah ini didirikan pertama kali oleh Zending, taraf sekolah dasar dengan ciri pertukangan. Didirikan pada tahun 1856 di Batavia. Sekolah ini diperuntukkan bagi Indo-Belanda agar dapat penghidupan yang layak. Murid-muridnya berusia antara 6 sampai 15 tahun. Selanjutnya, sekolah pertukangan ini baru didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860 di Surabaya, diperuntukkan bagi golongan Eropa. B. Sekolah pendidikan guru atau Kweekschool. Jenis sekolah ini pertama kali didirikan oleh Zending di Ambon pada tahun 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 1864, yaitu 30 tahun, dan dapat memenuhi kebutuhan guru Bumi Putra. Pemerintah baru membukanya pada tahun 1852 di Surakarta. Lalu ada C, sekolah gadis. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya ada Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Revolusi Nasional yang merupakan lanjutan dari rentetan konflik bersenjata sejak Belanda menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Proklamasi yang merupakan suara rakyat bersama menghancurkan belenggu kolonialisme di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menimbulkan hidup baru dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Sesudah proklamasi kemerdekaan dirasakan perlunya mengubah suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupan baru. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Menteri PP dan K, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang menyerukan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pendidikan koloni dan mengutamakan patriotisme. Secara rinci, isi dari instruksi umum tersebut adalah 1. Pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau kebangsaan Jepang. 3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimi Gayo, lagu bala tentara Jepang. Yang keempat, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintahan Jepang. Yang kelima, memberi semangat kebangsaan kepada semua murid, Jumhur dan Dana Suparta tahun 1959. Selanjutnya. Ada penyelenggara pendidikan.
Pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP mengajukan 10 hal yang perlu diusahakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya pembaharuan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan yang hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan rasa pri-kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kedua ada untuk memperkuat kesatuan rakyat kita. Hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Sesuai dengan dasar keadilan sosial, semua sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap penduduk negara, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan usul BPKNIP, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau Menteri Suwandi menetapkan 10 pasal dasar pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia yang ditetapkan 1 Maret 1946 sebagai berikut. Yang pertama ada perasaan bukti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, perasaan cinta kepada alam. Yang ketiga, perasaan cinta kepada negara. Yang keempat, perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. Yang kelima, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan. Yang keenam, ada perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negara menurut pembawaan dan kekuatannya. Yang ketujuh, keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. 8, keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. Yang kesembilan, keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya. Sebab itu, berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati berdasarkan atas rasa keadilan dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri. Yang terakhir ada keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya. Nah, ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas 2 macam, yaitu pendidikan tinggi Republik dan pendidikan tinggi di daerah penduduk Belanda. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan pada masa ini antara lain, yaitu 1, Ika Daigaku di Jakarta untuk penduduk Belanda, dilanjutkan dan diperluas menjadi sekolah tinggi kedokteran. Yang kedua, sekolah tinggi hukum, serta sastra dan filsafat dibuka tahun 1946, tetapi ditutup oleh penguasa Belanda setelah aksi militer 1947, meskipun kuliah-kuliah masih tetap ada dan dilaksanakan secara informal. Yang ketiga, perguruan tinggi kedokteran dan kedokteran gigi. Keduanya didirikan di Malang 1946, tetapi setelah aksi militer 1 dipindahkan ke Klaten. Yang keempat, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan didirikan oleh Kementerian Kemakmuran di Bogor 1947 yang kemudian dipindahkan ke Klaten. Yang kelima, Sekolah Tinggi Teknik didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan di Bandung tahun 1946 setelah aksi militer 1 dipindahkan ke Yogyakarta. Yang keenam, Yogyakarta memiliki 5 jenis perguruan tinggi, yaitu 1, Akademi Politik, yang kedua Akademi Polisi, yang ketiga Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan tanggal 3 Maret 1946 yang memiliki Fakultas Hukum dengan masa 4 tahun kuliah serta sastra dan filsafat atau Fakultas Kesusastraan dengan masa 5 tahun kuliah. Yang keempat ada Sekolah Tinggi Islam Indonesia yang memiliki bidang studi ilmu ketuhanan atau Ushuluddin, ilmu pendidikan tarbiyah, ilmu hukum syariah, dan ilmu ekonomi. Dan yang terakhir ada Universitas Gajah Mada didirikan tanggal 19 Desember 1949 memiliki 6 fakultas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih
Semoga apa yang dapat disampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan baik kata, tutur, dan ucapan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.